Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Dan kali ini videonya adalah lanjutan dari kasus kemarin, kasus kawan kita yaitu Putri. Dan jadi ini adalah part ketiga. Tentu ini lebih penting banget ya, karena ini nanti bakal ada Facebook kan kita, Facebook organisasi, kemudian nomor yang kan bisa hubungin ketika ada masalah, dan usahakan yang benar-benar penting banget. Contoh kayak kasus perkaos ataupun kasus dari ke RASAN atau ini ya. Nah, silakan kawan-kawan langsung hubungi. Namun kalau kayak kasus tentang interminate, mungkin pemutusan kontrak kerja, kan langsung aja komentar di bawah video ini. Oke. Kita akan bahas tentang undang-undang yang akan menjerat si bosnya ketika dia melakukan hal yang tidak baik atau memperkaos kawan kita. Jadi tentu dia bakal terjerat pada undang-undang kriminal atau undang-undang kejahatan di negara Hong Kong. Dan tentang perkaos ini adalah sesuatu yang menyimpang atau melanggar hak asasi manusia karena tidak menghargai perempuan atau meremehkan perempuan ketika dia memaksa untuk melakukan ini ya. Jadi ini tidak boleh, dan ini hukumannya sangat berat banget ya. Oke, undang-undang kejahatan di Hong Kong yaitu pasal 200 bagian 118 alinea ketiga, yang dimana seseorang pria memperkaos perempuan, dan jika bagian pertama ini melakukan hubungan kayak gini, mohon maaf ya kan yang tidak sah dan wanita tersebut tidak mensetujuinya. Yang B, pada saat itu dia tahu bahwa si perempuan ini menolak atau tidak mau, namun si laki-laki memaksa, ini bisa dijerat hukuman seumur hidup. Jadi di dalam kasus si Mbak Putri ini, si bos bisa dituntut maksimal penjara seumur hidup. Nah, segitu ya, karena memang Hong Kong kalau soal masalah harkat martabat perempuan ini memang bagus. Bahkan di Hong Kong itu jika melakukan kayak gini di usia yang ada seorang pria nih udah dewasa banget umurnya, kemudian punya pacar umur di bawah 16 tahun. Nah, kemudian dia punya pacar umur 16 tahun dan melakukan hubungan walaupun suka sama suka. Nah, yang pacar yang cowok ini yang bakal kena hukuman penjara 10 tahun maksimalnya. Walaupun berdasarkan suka sama suka, karena melakukan hubungan yang tidak yang masih di bawah umur. Jadi bagus banget hukum di negara Hong Kong ya. Oke, kemudian dalam kasus si Mbak Putri ini ada tuntutan kasus atau tuntutan hukum. Ada hukum pidana, juga ada hukum perdata. Kalau pidana ini adalah hukum tentang ketenagakerjaan, karena memang si bosnya ini memberikan jam panjang kerja, tidur yang tidak cukup, dan tidak memberikan hari libur dari bulan Februari sampai dengan bulan April, tidak dikasih libur sama sekali. Kemudian juga aku tidak tahu apakah si mbaknya ini kekurangan makan apa enggak, kita nggak tahu karena memang tidak ada penjelasan ya kemarin. Namun tempat tidur yang tidak layak pun ini juga masuk di dalam tuntutan secara pidana. Yang kedua, tuntutan secara perdata. Tuntutan secara perdata itu meliputi ke RASAN fisik, kemudian perkaos yang dilakukan kemarin oleh bosnya. Kemudian yang ketiga, dia harus mengganti rugi
psikologis si mbaknya, kemudian yang pastinya perawatan medis si mbaknya, dia harus mengganti rugi semuanya. Tentu tidak hanya itu saja, namun juga penjara. Nah, untuk sidangnya, aku nggak tahu kapan sidangnya bakal dimulai, ataupun mungkin dari kawan-kawan organisasi yang menghandlenya ini kapan bakal membuat statement lagi terhadap kasusnya, atau mungkin siaran pers, ya kita nggak tahu kapan. Kalaupun ada, nanti kawan-kawan saya kasih tahu, karena kasus seperti ini penting banget buat pelajaran ya. Jangan sampai ada kawan kita lainnya lagi yang di posisi sama seperti mbaknya, karena akhir-akhir ini banyak banget kasus kawan-kawan kita, nggak hanya Indonesia tapi Mbak PL juga. Dan ini menjadi apa ya, salah satu menjadi tanggung jawab kita juga untuk memberitahu, untuk mendukung mereka agar mereka mendapatkan keadilan di dalam kasusnya. Dan yang pastinya ya kita berharap bahwa si majikannya ini tidak hanya membayar penjara, namun juga seharusnya dapat sanksi sosial ya, tidak dapat pekerjaan di Hong Kong seperti itu. Karena apalagi kasus seperti itu jangan dikasih tempat. Kalau dikasih tempat, takutnya nanti mengambil CC lagi dari orang lain untuk dikerjakan di tempat bosnya, kan kasihan juga. Seharusnya kita tahu wajah bosnya, kita bisa nyebarnya di kawan-kawan kita. Jadi biar buat hati-hati lah, jangan sampai ketemu sama orang ini karena memang pernah punya catatan kasus. Namun sekali lagi di Hong Kong ini hal seperti itu dianggap melanggar undang-undang pribadi atau privacy yang harus tidak boleh dikonsumsi oleh orang banyak seperti itu ya. Oke. Jadi selepas kita membahas tentang undang-undangnya bagaimana, bakal dijerat beberapa kasus. Nah, itu yang saya ketahui atau saya pahami. Nah, kali ini kita akan membahas lagi nomor-nomor kawan-kawan yang bisa dihubungi jika kalian ada kasus seperti ini ataupun kasus lainnya yang dimana penting banget dan harus Anda keluar itu hari juga. Oke, yang pertama adalah silakan kawan-kawan telepon ke Betun House Migrant Women ya. Di sini adalah Kowloon Union, letaknya di 2 Jordan Road, Kowloon. Nomor teleponnya adalah 27 21 31 19. Nah, ini adalah salah satu tempat penampungan kawan-kawan kita yang benar-benar memiliki kasus kayak kasus Erwiana, Kartika dulu kan di situ juga. Jadi ini adalah kasus yang dimana banyak banget kawan-kawan kita yang tinggal di sana dan banyak kawan Indonesia ya. Oke, yang kedua adalah layanan bantuan hukum orang lokal namun berbahasa Indonesia, yaitu 3755 6811. Kemudian yang ketiga adalah Christian Action 2382 3339. Yang kelima adalah Jo Sodai. Nah, anak ini adalah pendiri dari job cari majikan dan sharing di Hong Kong. Kawan-kawan bisa langsung telepon dia di nomor 63234383, ataupun kawan-kawan bisa langsung kirim SMS ke dia. Kawan-kawan juga bisa langsung ke Facebook dia ataupun organisasi yang banyak banget di Hong Kong. Contoh ada IMU, ada ATKI, ada LIPMI. Nah, di sana itu banyak banget kawan-kawan yang sudah memberikan nomor-nomor telepon. Jadi silakan Anda save nomor tersebut karena ini penting banget kalau ada apa-apa. Kemudian ya, kawan-kawan juga bisa langsung ke fanspage ini ataupun ke fanspage ini, inbox ya. Kalau ini insya Allah kalau kalian inbox dalam waktu 24 jam insya Allah ini bisa di inbox ya, cepat juga. Sekali lagi, kalau kasus Anda berat. Namun kalau cuma tanya soal pemesan kontrak kerja, langsung aja di ini di channel ini aja ya. Oke.
Kali ini kita akan membahas selanjutannya lagi, yaitu tentang apa sih tindakan kita kalau seandainya mengalami hal seperti itu. Yang pertama adalah sekali lagi tolak. Yang terpenting adalah tolak, jangan mau melakukan. Karena ketika Anda menolak berarti Anda tidak mau atau tidak suka sama suka. Yang pertama dia menolaknya. Namun jika majikan tetap melakukan, maka hal yang Anda lakukan yaitu langsung pergi ke toilet, telepon pihak polisi, telepon teman Anda, telepon teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi, suruh ambil Anda di rumah Anda. Kalaupun Anda anak baru, silakan langsung keluar rumah itu hari juga. Bagaimana Kak, Mbak, kalau aku nggak punya HP? Bagaimana kalau HP aku dirampas? Bagaimana kalau rumah majikanku jauh banget? Nah, silakan Mbak-mbak, mohon maaf ya, ambil apa saja barang untuk mengancam bos, ya. Itu usahakan seperti itu. Karena memang ini memang ya salah satu alternatif yang kawan-kawan usulkan waktu ada kasus ini. Kan saya curhat lah masalah itu semuanya, bahwa saya dulu membawa ini langsung tak bawa ke kamar, kemudian ketika bos melakukan hal itu memang aku ambil. Dan kalau sampai dia melakukan hal itu, yo berani kamu atau aku yang akan bakal gitu. Jadi berani. Tapi sekali lagi memang kalian pikirkan, karena ini resikonya juga besar ya. Kalau Anda melukai, dengan itu otomatis ini hukumannya juga ada ke Anda. Tapi kalau memang terpepet banget, udah HP dirampas, nggak bisa kemana-mana, bosnya di rumah saja, kemudian jauh dari kerumunan, jauh dari rumah-rumah, apalagi terpencil, emang nggak ada pilihan ya. Tapi berdoa saja buat kawan-kawan semuanya jangan sampai mengalami hal ini. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga, jangan lupa tulis kejadian. Kalau benar-benar Anda mengalami, ingat-ingat kapan jamnya, di tempatnya di mana, siapa yang melakukan. Ini harus diingat karena ini penting banget nanti buat proses ke pengadilan nanti. Kemudian yang keempat adalah, yang ketiga, dapatkan dukungan dengan menceritakan ke teman Anda. Ini yang penting. Kalau Anda bisa menceritakan ke teman Anda, nanti teman Anda bisa menghubungi orang lain. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah cari bantuan dengan telepon organisasi. Ini penting ya, Rek. Karena organisasi yang bakal memberi Anda tampung sementara, yang bakal mencarikan Anda pengacara ini. Ya, jadi penting banget. Banyak banget kok organisasi di Hong Kong yang berbasis Indonesia, yang dimana didirikan oleh orang Indonesia, banyak banget. Kemudian yang ke 5, jangan lupa kalau Anda udah punya catatan, di bawah catatannya, kalau seandainya benar-benar terjadi, jangan sampai Anda mencuci baju Anda atau mandi. Biarkan bekasnya itu semuanya ada, langsung Anda keluar. Jangan sampai Anda mandi, karena itu buat penyidikan. Jangan dicuci itunya, jangan dicuci bajunya Anda, semuanya jangan dicuci, karena itu buat bukti jika Anda benar-benar diperkaos oleh majikan. Kemudian yang terakhir, pastinya Anda juga bisa meminta bantuan ke lembaga lokal atau IOC. Nah, dengan nomor telepon 2511821111. Namun kalian usahakan ya untuk telepon kawan-kawan organisasi dulu, baru nanti organisasi akan mengangkat kasus Anda ya. Ini adalah salah satu saran dari channel ini buat kawan-kawan ketika ada permasalahan terjadi kepada Anda. Dan yang pastinya kita berharap nggak ada, cukup kawan kita yang kemarin seperti itu, jangan sampai ada lagi. Walaupun memang selepas Mbak kemarin memang ada beberapa kawan kita, semoga tidak ada lagi. Nah, segitu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.